Nah, Sungswakum ini dalam bahasa Kamboja yang artinya selamat datang ke Kamboja. Oh. Tapi yang orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Indonesia, kita ada bahasa Inggris untuk orang Indonesia yang nggak ngerti. Welcome to Cambodia. Takut yang nggak ngerti. Nah, kita mulai saja. Nah, jadi sebelum kita lihat ini, ada nggak yang pernah main ke Kamboja? Kira-kira di sini. Mas Yude. Oh? Belum 2 kali ya. Di Boysha. Dulu saya sana itu kenal seseorang cewek, bilangnya itu istrinya Mas, tapi Mas belum datang ke sana, gimana bisa kenalan sana? Oke, jadi kita lihat aja bentuk Kambojanya kayak gini. Nah, yang luasannya itu cuma, silakan dulu. Terima kasih. Nah, yang luasannya itu cuma 181.035 km persegi. Yang penduduknya itu sejumlah 15 juta orang. Nah, yang jadi rata-ratanya penduduknya 64 orang per kilometer persegi. Yang Kambojanya bagi jadi 24 provinsi. Nah, ini bagian situ ada tempat kosong. Jadi aja, Mas. Nah, Kambojanya sini. Nah, kalau kita lihat tuh nggak kelihatan kan? Harus pakai kacamata yang minusnya 10. Nah, kalau seperti saya lihat. Nah, Kambojanya kecil banget. Jadi kita akan gimana ya, bingung kok Kamboja bisa kecil itu. Memang sejarah dari dulu memang Kambojanya kecil itu apa gimana? Nah, kita lihat sejarah aja dari dulu Kambojanya gimana. Nah, langsung saja. Nah, History of Cambodia. Tentang History of Cambodia kita bagi jadi 3 bagian. Yang bagian pertama, kita ngomong tentang Cambodia dari tahun 68 sampai tahun 1431. Nah, lagi. Dan bagian kedua kita ngomong tentang Kingdom of Cambodia yang mulai dari tahun sekian sampai sekian. Lagi. Nah, yang bagian ketiga kita ngomong tentang modern Cambodia. Jadi Cambodia itu diketahuan modern itu oleh dijajah Prancis, baru modern. Kalau nggak dijajah mungkin nggak modern juga ya. Ya, nah ini bagian pertama yang kita ngomong tadi, yang dari tahun 68 sampai 627 itu namanya Kingdom of Funan. Kita mungkin pernah dengar dari sejarah masing-masingnya Kingdom of Funan. Judul Kamboja namanya Funan. Funan sebesar gini, yang dekat sama Champa. Sekarang Champa sudah hilang, nggak tahu kemana. Nah, kita cari sejarahnya sendiri. Nah, Funan langsung. Nah, wajah-wajah orang sejak zaman Funan itu gini. Kalau misalkan ini nggak kelihatan, saya aja gitu. Mungkin saya lebih jelek ya. Habis dari Kingdom of Funan itu kita masuk ke Anak Cakila. Anak Cakila itu waktu itu Kamboja bagi jadi 2 bagian. Bagian atas dinamakan Chinla of Land. Nah, Chinla of Land, dan bagian bawah Chinla of Water. Nah, 2 bagian itu ada 2 kerajaan beda. Terus 2 kerajaan itu yang susah memimpin Kamboja banget jadi satu satuan. Jadi sambung menyambung, jadi susah seperti Indonesia dulu. Kita harus jadi sambung menyambung dulu. Nah, kita akan lihat siapa yang nyambungnya. Ini kita lihat barangnya dulu yang pakai zaman itu, ada kapak, ada pot, ada kel. Nah, kapak sama pot itu terbuat dari batu kali semua. Nah, habis dari Anak Cakila kita masuk ke Anak Khmer. Anak Khmer yang diinggriskan Khmer Empire dari tahun 802 sampai 1431. Nah, Khmer Empire itu adalah satu-satunya zaman yang Kamboja terkenal banget di Asia Tenggara, di Southeast Asia, yang tanah airnya cukup besar. Nah, yang ungu ini yang Khmer Empire. Nah, kita lihat ke peta dunia tadi. Nah, Khmer Empire-nya segini, bukan seperti Kamboja segini tadi. Nah, lagi. Nah, kita masuk ke satu rajanya yang bisa membuat Kamboja sampai jadi Khmer Empire. Namanya Jayavarman Tipi. Dalam bahasa Kamboja, kalau kita baca Latin, Jayavarman, ya. Jadi beda bacaannya. Kalau bahasa Kamboja Jayavarman Tipi. Nah, bahasa Latin Jayavarman kedua. Megang Kamboja dari tahun segini sampai segini. Nah,
Raja ini adalah satu-satunya raja yang membangunkan candi yang terbesar di Kamboja dan juga tertua di Kamboja. Dinamakan Angkor Angkotum. bukan Angkor Wat, Angkor. Jadi Angkor itu yang candi pertama di Kamboja, yang paling besar. Tum itu nama Indonesia kan besar. Jadi Angkor namanya Angkor besar. Nah, wajahnya itu dibuat jadi candikan. Nah, jadi yang di puncak candi itu ada wajah Raja Chairman TV sekalian. Nah, jadi wajahnya itu ada empat sekalian, putar lagi. Nah, ini wajahnya semua. Jadi namanya empat. Wajahnya empat itu untuk mengkontrolkan tanah airnya yang 54 provinsi sejak zaman Khmer Empire. Nah, lagi candinya kita bisa lihat segini lagi. Nah, candi sekarang sampai ada pohonnya segini. Kita cuma bayangin aja pohonnya segini, umurnya piye. Nah, kita lihat aja candi tadi, kita ngomong tentang candinya. Nah, ini kita lihat tentang cara hidup kewarganegaranya pas zaman Khmer Empire. Nah, ini ambil dari dinding candi itu. Ini gambar pasaran. Nah, ada orangnya beli ikan, kita lihat ikannya. Ini bukan ikan terbang ya. Karena kalau gambarnya dalam bentuk ini kita nggak kelihatan, jadi diterbangin aja dilihat. Nah, habis Chairman TV tadi, kita masuk ke Surya Warman TV. Kalau baca Latin, Surya Warman. Nah, kalau bahasa Kamboja Surya Warman TV. Nah, Surya Warman TV itu kita lihat rajanya. Rajanya ini ambil dari 3D, ini dari patung. Yang mana yang cakap? Yang cakap yang presentasi. Itu aja nggak tahu, susah banget sih. Lagi, nah, dia itu pegang kaminya dari tahun 1135 sampai 1145. Lagi, dia adalah salah satu raja yang membangunkan candi Angkor Wat yang terkenal di Kamboja dan juga termasuk World Heritage. Nah, ini cara ini cara bangun Angkor Wat-nya. Jadi dari dulu kan nggak ada mesin, nggak ada apa-apa, nggak ada tenaga lain. Pokoknya pakai tenaga manusia sama hewan aja yang bisa bantuin. Dari gajah, dari orang langsung. Jadi candinya itu nggak ada dari semen, apa dari besi, dari apa-apa. Pokoknya dari batu bata, apa tanah merah langsung aja. Ya. Jadi sampai kuat sampai sekarang. Nah, candinya sudah dibangunin. Terus ini lagi bangun jalan masuk. Next. Nah, kalau sudah selesai semua, lihat dari atasnya, candinya kayak ini. Lagi. Lihat lagi. Nah, sampai ada danaunya untuk mengkontrolkan candinya. Nah, lihat dari depan lagi. Pas sunset. Nah, pas sunset juga cakep banget candinya. Jadi kalau misalkan kita mau tempat sunset yang bagus, kita main aja ke Kamboja, ke candi Angkor Wat. Nah, pas sunsetnya itu pas puncaknya banget. Jadi kok di mana bisa tahu, di mana bisa meletakkan candi itu di sesuatu tempat yang bisa ada pas sunsetnya, pas puncaknya banget. Kita mati dulu untuk mentanyakan orang zaman dulu. Karena saya juga nggak tahu. Habis itu Jaya Warman Rampi. Nah, Jaya Warman Rampi yang dalam bahasa Latin Jaya Warman Tuyuk, dia itu adalah salah satu king, salah satu raja yang suka perang-perangan untuk membesarkan tanah airnya dan juga membesarkan powernya. Nah, kita lihat aja gimana cara. Nah, dia pegang Kamboja dari tahun segini sampai segini. Dia juga adalah raja yang memberubahkan dari Hinduism jadi Buddhis. Jadi semuanya agama itu berubah dari zaman itu masuk ke Buddha, dari Hindu ke Buddha. Nah, lagi. Nah, power of war. Jadi ini cara perangannya dulu di Mekong River. Jadi pas ini perangan sama Champa. Nah, pakai perahu untuk perangan. Jadi cara perangannya banyak. Lagi, nah ini baik. Ini wajahnya Chairman 7 tadi yang kita lihat dari patung lilin. Nah, ini patung lilin.
Ini bukan manusia benaran, bukan orang benaran ya. Ini dari patung ini. Nah, lagi cara perangannya lagi. Oke, semuanya cara perangannya untuk membesarkan tanah airnya sampai terkenal waktu Empire. Habis itu kita masuk ke bagian ketiga tadi adalah bagian Kamboja modern. Jadi modern itu bukan modern seperti Eropa, tapi cuma perubahan dari tadi kerajaan yang suka perang-perangan untuk membesarkan tanah tadi. Jadi ini, jadi masuk ke zaman Priyankarna Suwarnapong dari tahun segini sampai segini. Jadi tahun 1860 itu dia pegang. Terus habis itu sampai tahun 1863 Kamboja jatuh ke Prancis. Maksudnya Kamboja dijajah Prancis di tahun 1863. Hafalin aja, nanti ada pertanyaan depan nanti, Pak. Nah, waktu itu juga ada satu pendetanya yang telah melahirkan. Nah, satu pendetanya itu dinamakan Raja Pendeta. Raja Pendeta itu adalah seseorang yang menciptakan lagu kebangsaan Kamboja. Nggak usah mau dengar, kalau mau dengar saya akan nyanyiin, tapi nanti telepon saya aja, saya nyanyi dulu telepon. Karena ini nggak ada waktu. Nah, jadi dia melahirkan pas banget tanggal 11 Maret. Tapi bukan 11 Maret Surakarta. 11 Maret 1883. Nah, melahirkan. Jadi bingung kok sini nama 11 Maret, orang itu lahir 11 Maret, nggak tahu juga mungkin namanya begitu. Ya bercanda aja, dia jangan marah, jangan 11 Maret. Satu lagi. Nah, habis itu kita masuk ke dua zaman lagi, yang King Sisuwat dari tahun segini. Satu lagi Sisuwat Menibung, anaknya Sisuwat tahun itu lagi. Nah, habis itu semua kita masuk ke zaman raja yang terkenal di Kamboja, namanya Nur Dong Sihanouk. Mungkin ya orang tua di Indonesia mungkin tahu namanya Nur Dong Sihanouk itu, karena dia juga teman sama Pak Suharto ya. Nah, jadi kita lihat King Nur Dong Sihanouk, dia pegang Kamboja dua kali. Kali pertama dari tahun 1941 sampai 55. Waktu itu dia bisa merdekakan Kamboja dari penjajah Prancis. Habis itu beliau akan megang lagi Kamboja itu dari tahun segini sampai tahun segini. Nah, kita lihat dulu gambarnya gimana. Nah, King Nur Dong Sihanouk waktu di Prancis, dia untuk menjalani Kamboja, proses Kamboja sampai dapat merdeka. Gimana lagi? Coba lihat. Nah, King Nur Dong Sihanouk in France. Jadi semuanya warga negaraan Prancis itu juga agak hormat sama King Nur Dong Sihanouk. Nah, lagi. Nah, ini caranya pidato sampai dapat Kamboja itu dapat merdeka dari Prancis lagi. Nah, ini sudah dapat merdekanya dari Prancis dan balik ke Kamboja, pada semuanya hormat dia lagi. Nah, inilah batung apa namanya merdeka. Jadi waktu kalau ada merdeka seperti ya Indonesia juga ada kan, kalau misalkan hari merdeka itu pada kumpul di sana buat acara, buat apanya mengingetin kok kita bisa dapat merdekanya gimana. Jadi kita semuanya hormat sama King Nur Dong Sihanouk, adalah pahlawan salah satu-satunya untuk merdekakan Kamboja. Nah, lagi ini kita bisa lihat pas malam hari. Yuk. Patung merdekanya malam hari, pada ramai banget sana nongkrong pacaran. Jadi kita nongkrong pacaran ya kalau nggak di sana. Kayak hati-hati kalau di atas jam 12, soalnya dingin. Ketawa. Soalnya kalau dingin kita ingin tidur gimana? Ya kalau tidur kan pulang tidur kok ketawa sih. Ya ini kita lihat lagi. Jadi beliau Nur Dong Sihanouk itu bukan cuma merdekakan Kamboja doang, dia juga bisa apa namanya menjaga tanah air Kamboja. Yang dulu jadi apa namanya Brawi itu juga ada masalah dikit sama rumah tetangga lah, ya sama negara tetangga. Jadi kita dia pakai cara hukum lah sampai dapat semuanya bisa tahu Brawi Temple itu adalah temple yang milik Kamboja dari tahun 1962. Jadi King Nur Dong Sihanouk say that we win. Jadi dia win dari waktu itu. Nah, tapi sampai waktu ini 2007 candi tersebut sudah termasuk World Heritage dan
punya Kamboja sebenar-benarnya, ya. Yuk lagi. Nah habis itu kita sudah berubahan lagi dari Kingdom of Cambodia tadi, dari King Norodom Sihanouk tadi masuk ke Khmer Republic. Nah dari tahun segini sampai tahun segini. Next. Habis itu, habis Khmer Republic kita masuk Democratic Cambodia. Jadi Cambodia itu depan semua rasa, Democratic juga ada, Khmer Republic juga ada, State of Cambodia juga ada, Kingdom of Cambodia juga ada, saya juga ada. Nah, jadi semua rasa ada. Nah, jadi orang Cambodia itu banyak rasa. Jagung seperti jagung bakar, nano-nano. Rasa banget. Nah, lagi. Nah, ini kita hasil dari Democratic Cambodia tadi. Jadi kita lihat aja gitu kan, pas Democratic Cambodia tadi, pada tahun itu Pol Pot, zaman Pol Pot, ada yang pernah dengar kan? Ya Pol Pot itu, nah yang jahat banget orangnya, lihat aja Pol Pot. Ambil kepala. Nah, Democratic Cambodia lagi. Nah, sebenarnya nama Pol Pot ini dari nama dia namanya Salot So. Tapi kok bisa panggil Pol Pot? Dia ambil dari bahasa Prancis dua kalimat yang tulisnya politique potentielle. Jadi bahasa Prancis ini diterjemahkan ke Indonesia saya juga nggak tahu. Kalau nggak tahu cek kamus DWY. Nah, habis itu dia lahir dari tanggal segini sampai meninggalnya tahun segini. Nah dia pegangan dia segini sampai segini. Nah lihat wajahnya mirip saya nggak coba. Nah begitu sisanya orang lihat nggak pernah mirip saya. Lagi. Nah ini menteri-menterinya yang pas zaman Pol Pot itu tadi. Nah hard working. Jadi orangnya kerja keras banget dengan dapat singkongnya segini sehari. Separuh ini segini sekitar 10 cm lah dari separuh ini. Buat makan sehari full, kerjanya keras banget, 16 jam sehari. Nah, jadi coba bayangin, kerjanya 16 jam, dapat makannya cuma singkong segini, 10 cm, nah ukurannya segini, coba bayangin. Tapi jangan bayangin aneh-aneh, 10 cm. Nah, ini orang-orang yang pegang alat itu anak muda semua. Padahal sini masih sekolah, sana sudah pegang alat ini untuk perang-perangan pas zaman itu. Nah, cara untuk pindahkan orang untuk benungan cuma jahit sama, cuma tali sama jahitan itu loh. Jadi kalau orangnya keluar dari jahitan itu langsung tembak, langsung mati. Jadi orangnya mau gak mau harus ikut. Nah ikut sampai tempat tertentu juga dibunuh. Jadi kalau misalkan kita keluar dari sini mati dulu, kalau kita sampai kita masih hidup 5 menit lagi. Jadi kita mengingat kemana? Siapa tahu jam 5 menit lagi itu kita bisa lihat cewek cakep. Dan kematiannya. Nah ini cara bunuh orangnya. Itu yang mau takut. Nah ini cara bunuh orangnya. Dan gitu biar aja lah. Yuk. Nah hasilnya. Hasil dari Democratic Cambodia tadi ini. Semuanya lagi patah bro. Nah habis itu kita masuk People Republic Cambodia di tahun sekian. Dan habis People Republic Cambodia kita ganti ke State of Cambodia, jadi banyak rasa ya. Nah habis itu baru masuk Kingdom of Cambodia lagi, yang waktu King Norodom Sihanouk balikkan jadi raja di Kamboja lagi dari tahun 1993 sampai sekarang. Tapi sekarang sudah nah King Norodom Sihanouk back juga. Norodom Sihanouk back juga yang King of Cambodia dari tahun 1993 sampai 2004. Kita lihat aja wajahnya lagi. Nah relationship Kembar. yang saya yakin gak usah lihat Mas Anton. Nah, bisa saya presentasi nggak? Yang tangan dulu kasih dengannya. Ketawanya seperti orang jahat ya. Tapi jahat orangnya. Nah, relationship between Cambodia and Indonesia. Nah, ini Pak Soeharto, anak kembar sama agak mirip tak lihatnya? Mirip banget. Kembar. Ya lagi. Nah,
lihat Pak Soeharto sama King Nurdam Seno lagi. Tapi setelahnya itu nggak enak kelihatannya, nah lihat aja. Kita lihat aja setelahnya juga sama. Penak zaman kuno. Sama saya juga nah lagi bro. Nah sudah say goodbye dari Kamboja, goodbye Kamboja. Jadi King Nurdam Seno, pahlawan Kamboja yang bisa merdekakan Kamboja, telah meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2012. Jadi barusan juga pas kami lagi di sini. Nah, habis itu anaknya beliau, anaknya King Nurdam Seno, namanya King Nurdam Sihamoni, telah jadi raja di Kamboja dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, ini keratonnya beliau, keratonnya raja tadi. Nah, keratonnya. Jadi keratonnya itu adalah salah satu tempat wisata yang paling terkenal juga di Kamboja, di ibu kota Phnom Penh. Nah lagi. Nah ini di depan keratonnya pas ada acara Water Festival yang kita mainkan 8 perahu ya, di depan keraton. Nah, so maupun terima kasih. Thanks.